the service feel safe, sama encourage and track complaints. Jadi ada 8. Kalau yang pertama itu perbaiki pada saat awal jika terjadi kegagalan. Di make the service feel safe atau do it right the first time. Jadi begitu tahu ada kesalahan itu harus langsung dibenahin. Itu yang make the service feel safe. Jadi nggak nunggu sampai itu berlarut-larut baru diperbaiki, enggak. Tapi begitu ada kesalahan langsung ditangani. Terus yang kedua, mendorong komplain atau encouraging and track complaint. Jadi ini bisa jadi komplain yang ada itu, kalau misalnya ada yang konsumen tidak puas, itu gimana caranya mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi misalnya ada survei kepuasan pelanggan, itu kan bisa. Kadang-kadang kalau kayak di hotel itu di kamar ada survei yang bisa diisi sama pelanggan, itu salah satunya bisa. Jadi biar tahu unek-uneknya pelanggan itu seperti apa. Terus habis itu act quickly, jadi bertindak cepat. Take care of problem on the front line, jadi langsung. Terus empower employee. Nah, kita juga harus memberi kebebasan pada employee atau karyawan untuk menangani keluhan yang ada. Tapi kalau memang misalnya kesalahan dari pelayanan itu sudah sangat fatal, biasanya yang maju kan manajer. Kadang-kadang kalau kita lihat di TV itu kan misalnya kalau di restoran ada kesalahan sama pelayannya, misalnya numpain apa, mana nih manajernya, nggak gitu. Itu berarti kalau sudah seperti itu manajer yang harus turun tangan. Tapi selama itu kesalahan masih bisa ditangani oleh karyawan, ya lebih baik karyawan yang langsung menangani kan, karena kadang-kadang kan misalnya manajer nggak ada di tempat atau manajer lagi ada apa, kan yang langsung pada saat itu ada kan pasti si karyawan. Iya Mbak, betul. Oke, terus habis itu provide adequate explanation. Jadi penjelasan kepada konsumen itu sangat penting. Jadi kan misalnya kalau memang ada kesalahan itu dijelaskan secara rinci, kira-kira kenapa kok sampai seperti itu. Jadi istilahnya juga kalau memang salah ya sudah ngaku aja salah, enggak apa-apa. Kan lebih baik aku salah tapi nanti diperbaiki daripada sudah tahu kita salah tapi nggak ngaku kalau salah, kan kadang ada yang seperti itu. Jadi harus dijelaskan secara detail sehingga konsumen bisa memahami apa yang terjadi. Terus treat customer fairly, jadi memperlakukan konsumen dengan adil, itu sudah pasti. Terus kembangkan hubungan dengan konsumen atau cultivate relationship with customer. Jadi kayak yang tadi kita bahas di awal, gimana hubungan antara perusahaan dan konsumen itu harus baik, gimana caranya. Terus belajar dari pengalaman melakukan pemulihan. Kan sebelumnya kan sudah ada, misalnya ada masalah-masalah apa, cara menanganinya seperti apa. Nah, itu belajar dari pengalaman. Kan karena Mbak pasti pernah dengar yang namanya pengalaman adalah guru yang paling baik, ya toh? Ya enggak? Oke. Terus habis itu yang terakhir, belajar dari kehilangan konsumen. Nah, kan ketika kita melakukan kesalahan itu sudah pasti ada tendensi bahwa konsumen itu akan berpindah, itu ada. Nah, jadi gimana caranya kita belajar dari mereka. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak, Masnya cuma satu, Mbak, Mas. Iya, makanya dipelajari dari sekarang. Masih ada waktu 1 bulan buat mempelajari, Mbak. Dianu aja, ditulis. Biasanya kan kalau nulis kan lebih cepat ingatnya.
Hitung kancing. Nah, kalau jawabannya ada 5, kancingnya Mbak cuma 3, gimana? Berarti C terus. Oke, ada yang mau ditanyakan, enggak? Bolak-balik gimana, Mbak? Nah, nanti 3, yang pertama A, B, C, terus D, E. Nah, nggak berhenti-berhenti lah, ganti-ganti. Tengok-tengok, ngelirik-ngelirik. Nanti matanya sakit, Mas. Kalau ngelirik-ngelirik, nanti lehernya tengeng. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari modul 6? Belum. Tengok kanan kiri. Jauh kanan sama kiri biasanya. Lebih dekat kan depan belakang. Oke, istirahat dulu 5 menit ya.